Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku, kita selaku muslim punya kewajiban sholat dalam satu hari 5 kali atau 17 rakaat. Di setiap rakaat kita wajib membaca Fatihah. Itu artinya kedudukan surat Al-Fatihah sangat penting. Oleh karenanya kita perlu sekali paham betul isi dari surat Al-Fatihah. Baik bacaannya, maknanya maupun tafsirnya. Pada kali ini mari bersama kita memahami ayat keempat surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Saudaraku, adanya ayat Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, mengingatkan kepada kita bahwa akan ada hari pembalasan. Baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Sehubungan dengan itu, mari kita pahami pesan kalimat Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Ayat ini mengingatkan bahwa akan ada hari pembalasan baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, pahala, kemuliaan, kejayaan. Yang jelek akan dibalas dengan siksa, kesengsaraan, dan kehinaan. Kita tentu ingat Allah berfirman, "Famay ya'mal misqalan dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqalan dzarratin syarran yarah." Jika kita berbuat kebaikan sebesar biji dzarrah pun pasti akan dibalas. Juga jika kita berbuat kejelekan, kejahatan, keburukan sebesar biji dzarrah pun, sebesar atom misalnya, itu juga akan dibalas. Lalu setelah kita menyadari bahwa Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, setelah kita sadar bahwa Maliki Yaumiddin, Allah menguasai hari pembalasan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari kita berbanyak amal soleh dengan ikhlas, sabar, tabah, tawakal, dan istiqomah. Pastikan hari-hari kita, menit-menit kita selalu diisi dengan amal soleh. Yang kedua, mari di sisa umur yang kita miliki, seberapapun itu hitungan bulan atau minggu atau hari atau jam, mari kita berusaha di akhir hayat ini kita menjadi manusia yang makin baik, makin benar, makin bermanfaat, makin alim, makin bagus akhlaknya menuju akhlakul karimah. Dan mari kita menjadi makin sregep beribadah. Didukung dengan kokohnya akidah. Itu konsekuensi kita menyadari Maliki Yaumiddin. Nah, karena kita sadar bahwa Allah akan menguasai hari pembalasan, mari yang ketiga, kita berusaha menghindari hal-hal yang jelek, dosa, maksiat yang akan merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Ingat, akan ada hari pembalasan. Untuk itu, yang keempat, seiring dengan kalimat Malik Yaumiddin, mari kita jaga pandangan kita, pendengaran kita, dan hati kita.
Sebab Allah sudah berfirman, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Ini konsekuensi dari kita meyakini Malik Yaumiddin. Mari kita jaga pandangan kita, pendengaran kita, hati kita. Pandangan saja dan hati saja dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, apalagi ucapan, perbuatan, kebijakan yang nampak jelas-jelas bisa dilihat oleh orang lain, terlebih dilihat oleh Allah. Saudaraku, kaum muslimin muslimat, seiring dengan adanya kalimat Malik Yaumiddin, Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut mereka. Berbicaralah tangan-tangan mereka kepada kami. Lalu kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat. Saudaraku, di akhirat kelak itu yang akan melaporkan segala sesuatu tentang diri kita adalah anggota tubuh kita, bukan orang lain. Maka mari kita sadari dengan adanya kalimat Malik Yaumiddin, Allah menguasai hari pembalasan, ditambah adanya surat Yasin ayat 65. Pada hari ini kami tutup mulut mereka yang suka bohong, yang suka ngotak-atik, datang. Semuanya akan dikunci oleh Allah yang akan bicara tangan kita dan kaki kita menjadi saksi. Oleh karena itu, mari kita berusaha keras, jangan pernah bohong. Karena mulut yang bisa bohong ini kelak akan dikunci oleh Allah. Apalagi bohong berjamaah yang pada akhirnya akan membawa orang lain yang tidak tahu-menahu ikut tersandung masalah. Kasihan sekali. Jangan sampai bohong pribadi, apalagi bohong berjamaah. Terlalu besar resikonya. Dengan adanya kita yakin Malik Yaumiddin, kita yakin al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jangan pernah kita memalsu data, memalsu ijazah, ngotak-atik data, ngotak-atik pasal demi kepentingan diri, demi kepentingan kelompok yang pada akhirnya merugikan bangsa dan negara, merugikan orang lain, merugikan umat. Apa untungnya nikmat sesaat di dunia dengan otak-atik pasal, otak-atik aturan yang pada akhirnya akan menjerat diri sendiri di akhirat. Yuk, sadarlah, Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Allah akan membongkar semua gerak-gerik kita, ucapan kita, perbuatan kita, kebijakan kita. Itu tulus, betul-betul dipersiapkan untuk bangsa dan negara, untuk umat, untuk kesejahteraan bersama, untuk peradaban yang mulia, atau untuk kepentingan diri dan kelompok. Allah tahu. Semuanya akan dibongkar oleh Allah. Yang membongkar bukan orang lain, tetapi adalah anggota tubuh kita. Ya, di dunia ini kadang-kadang kebohongan berjamaah, kecurangan berjamaah saja satu persatu dibuka oleh Allah. Sehingga yang tadinya merasa GR selamat dengan semua kelompoknya,
satu persatu jatuh, tersungkur masuk penjara sebagai terpidana yang sangat-sangat sengsara. Saudaraku, seiring dengan Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, mari kita lebih berhati-hati lagi. Karena bumi yang kita injak juga akan menjadi saksi. Nah, suatu saat Rasulullah membaca ayat Yauma idin tuhadisu akhbaroha. Pada hari itu bumi menjadi saksi karena diizinkan oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk itu. Nah, Rasul bertanya kepada sahabat, apa kamu tahu maksud dari ayat ini? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Lalu Rasul menjelaskan, yang dimaksud dengan ayat ini bahwa suatu saat nanti bumi akan menjadi saksi kepada laki-laki maupun perempuan tentang apa yang dilakukan. Mereka berbuat begini, mereka berbuat begitu pada hari ini, pada hari itu. Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan sumber dari Abu Hurairah. Saudaraku, betapa pentingnya peristiwa Malik Yaumiddin, maka Allah bertanya berulang-ulang. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Wal amru yauma idzil lillah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Apakah kamu tahu apakah yang dimaksud hari pembalasan? Kemudian apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan hari pembalasan? Hari pembalasan adalah hari di mana seseorang tidak bisa minta tolong atau menolong orang lain. Dan pada hari itu semua urusan dalam genggam Allah. Nah, menyadari bahwa hari pembalasan adalah hari di mana manusia tidak bisa menolong orang lain, tidak bisa minta tolong pada orang lain, maka mari kita milih teman, sahabat sebaik mungkin yang akan menyelamatkan kita. Jangan kita memilih kawan yang akan menjerumuskan kepada kita ke dalam kesengsaraan. Berikutnya, janganlah kita menuhankan manusia. Sampai-sampai kita terjerumus kepada dosa, salah, keliru, kejahatan yang merugikan diri, merugikan orang banyak, yang melanggar hukum, melanggar agama. Misal, karena kita mentaati pimpinan untuk berbuat salah, kita tidak menawar, kita ikut saja. Maaf sekali. Dalam kasus Sambo seperti itu. Ada beberapa pihak yang sebetulnya tahu bahwa itu salah, tapi karena takut pada pimpinan, ia manut saja. Yang kayak gini tidak boleh. Ingat, yauma tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Pada hari pembalasan, seseorang tidak bisa menolong atau minta tolong kepada orang lain. Pemimpin yang kita kagumi, pemimpin yang kita taati, pemimpin yang membawa kita pada kekeliruan, tidak bisa menolong kita. Dan kita tidak bisa minta tolong kepada mereka. Jadi, kalau tahu ada seseorang, bos kita, juragan kita, pemimpin kita, atau siapapun mengajak kita bersalah, kita harus berani untuk mengingatkan. Bahkan kalau bisa adalah kita mencegah. Jangan bohong berjamaah. Jangan dosa berjamaah. Jangan ada kecurangan pemilu misalnya. Jangan ada kecurangan bansos misalnya. Jangan ada korupsi. Jangan ada otak-atik pasal, otak-atik UUD 45 untuk kelompok-kelompok tertentu misalnya. Jangan. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban orang per orang. Orang-orang yang dulu berjamaah
mendorong-dorong kita membuat salah, keliru, menyengsarakan rakyat, tidak bisa memberi pertolongan kepada kita. Kita tidak bisa menolong mereka. Semuanya bertanggung jawab masing-masing. Ini keyakinan kita pada kalimat yauma tamliku nafsun li nafsin syai'a, bahwa pada hari pembalasan semua orang tidak bisa menolong orang lain dan tidak bisa minta tolong orang lain. Dan ditutup dengan wal amru yauma idzilillah. Pada hari pembalasan, pada hari itu semua urusan dalam genggam Allah. Saudaraku, bisa jadi ada manusia ketika di dunia oleh Allah dibiarkan, silakan bohong, memutarbalikkan fakta, memfitnah, otak-atik pasal, membela yang salah untuk menjadi benar, kemudian menyalahkan yang benar untuk menjadi terdakwa karena berseberangan dengan politik kita, dengan kelompok kita. Allah tidak akan membiarkan yang begitu-begitu di akhirat. Kalau misalnya di negara lain ada jaksa, hakim, pengacara, menteri, presiden, politikus, penguasa, atau siapapun yang otak-atik pasal, yang berkelompok mengatur strategi, memasuk data, membuat kebohongan berjamaah, didukung media, didukung pasukan siapapun kelompok-kelompoknya, di akhirat tidak bisa seperti itu. Di akhirat tidak bisa seperti itu, karena saat itu wal amru yauma idzilillah. Maka kita jangan pernah sombong. Jangan pernah merasa sok jagoan, sok pinter, sok bener, sok ahli, otak-atik, data, IT, pasal, dusta berjamaah, menyerang kebaikan secara berjamaah. Kemudian karena kuat medianya, kuat kelompoknya, maka yang benar menjadi salah, yang baik menjadi buruk, dipenjara, disiksa, difitnah, disingkirkan. Ingat, yang seperti itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ingat saudaraku, setiap hari kita sholat, dan setiap sholat kita selalu membaca Maliki Yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan. Segala sesuatu yang baik akan dibalas baik, yang buruk akan dibalas buruk. Yang baik walaupun orang lain tidak tahu, orang lain menyalahkan, orang lain tidak menghargai, Allah akan menghargai. Ketika kita berbuat buruk, salah, dosa, orang lain membiarkan, orang lain pura-pura tidak tahu, orang lain takut menangkap kita, Allah tidak takut. Allah akan menghukum kita. Orang-orang yang membela kita dalam kebohongan, dalam dusta, dalam salah, dalam maksiat, semuanya akan sikat, semuanya akan mengalami pengadilan yang terang benderang. Satu di antara yang akan menjadi saksi adalah anggota tubuh kita. Belum lagi catatan malaikat Raqib dan Atid. Mereka punya kamera yang tembus pandang, tembus batasan waktu, batasan apapun, batasan ruang. Yang bisa merekam pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, perbuatan kita. Semoga Allah memberikan taufik, rahmah, hidayah kepada kita untuk menjadi orang yang makin baik, makin benar, taubatan sauha, makin bermanfaat bagi Allah, bagi Rasulullah, bagi bangsa dan negara, bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Sehingga kita semuanya husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab, dan reuni dalam surga yang indah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.